Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurani Soleha Buruginting, NPM 1813031020, kelas B dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai laba atau income untuk melengkapi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah teori akuntansi. Untuk teman-teman disimak baik-baik ya videonya. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi laba, yang kedua, karakteristik laba, yang ketiga, laba ekonomi, yang keempat, laba akuntansi. Selanjutnya, definisi laba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2007, laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah beban atau termasuk penyesuaian pemeliharaan modal kalau ada dikurangkan pada penghasilan. Kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, atau termasuk di dalamnya atau biaya kesempatan. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai salah satu antara harga penjualan dengan biaya produksi. Nah, jadi laba merupakan selisih pendapatan biaya. Selanjutnya, karakteristik income. Secara konseptual, laba memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Kemudian yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Kemudian yang terakhir atau ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan investasi, sumber daya ekonomi, ataupun apapun yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, laba ekonomi. Laba ekonomi merupakan arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Karenanya, laba ekonomi berguna jika tujuan analisis adalah meningkatkan tingkat analisis pengambilan pada pemegang saham yang tepat untuk periode berjalan atau tanpa menggunakan harga pasar. Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan atau mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Adapun sifat-sifat laba ekonomi menurut Fisher, Lindahl, dan Hick yaitu sebagai berikut. Pertama, physical income. Physical income merupakan barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba sejenis ini tidak dapat diukur. Kedua, real income. Real income merupakan ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Dengan kata lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, money income. Money income merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk mengkonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian materi selanjutnya yaitu laba akuntansi dan money income. Money income berbeda dengan akuntan income. Akuntan income merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan. Vernon Camp 1986 mengungkapkan istilah bisnis income yang berarti kelebihan dari harga akhir yang dibayar individu dan lembaga lain atas output perusahaan di atas biaya yang dikeluarkannya.
Perhitungan income atau profit ini sangat sederhana jika transaksi itu komplit, tidak ada saldo piutang, sisa persediaan atau aktiva, semua terjual menjadi kas. Selanjutnya, perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi. Nah, bagaimana sih perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi? Nah, laba akuntansi tentunya berbeda dengan laba ekonomi. Kenapa? Karena perbedaan konsep dasar yang dianut. Nah, laba akuntansi dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha yang memandang aset sebagai sisa potensi jasa sehingga cost historis menjadi basis pengukurannya. Sedangkan laba ekonomi dilandasi oleh likuidasi yang melihat aset sebagai simpanan atau persediaan nilai setiap saat sehingga nilai sekarang menjadi basis pengukurannya. Selanjutnya, laba menurut konsep akuntansi. Nah, menurut akuntansi, laba akuntansi merupakan perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan laba menurut konsep akuntansi sebagai berikut. Kelebihan dari konsep laba akuntansi yaitu: pertama, dapat terus-menerus didasarkan pada kenyataan yang terjadi. Kemudian kedua, karena perhitungannya didasarkan pada kenyataan yang terjadi atau fakta dan dilaporkan secara objektif, perhitungan laba ini dapat diperiksa. Ketiga, memenuhi prinsip konservatif, karena yang diakui hanya laba yang direalisasi dan tidak memperhatikan perubahan nilai. Kemudian terakhir, keempat, dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Adapun kelemahan dari konsep laba akuntansi ini yaitu: pertama, tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul dari kenaikan nilai. Kemudian kedua, sulit mengakui kebenaran jika melakukan perbandingan. Terakhir, ketiga, penerapan prinsip realisasi, historical cost, dan konservatif dapat menimbulkan salah pengertian terhadap data yang disajikan. Kemudian, materi yang terakhir adalah tujuan pelaporan laba. Adapun tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan keuangan. Adapun tujuan yang paling spesifik yaitu untuk mencakup: pertama, penggunaan laba digunakan sebagai pengukuran efisiensi manajemen. Kedua, penggunaan angka historis untuk membantu meramalkan arah masa depan dari perusahaan atau pembagian dividen pada masa depan. Terakhir, ketiga, penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman untuk keputusan manajerial di masa depan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.